Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernia Dwi Astuti ingin mempresentasikan bab 2 kajian pustaka. Di sini ada deskripsi teori. Yang pertama, hakikat perkembangan seni. Yang kedua, finger painting. Yang ketiga, hakikat anak usia dini. Yang keempat, penelitian yang relevan. Yang kelima, kerangka berpikir penelitian. Yang pertama, ada hakikat perkembangan seni. Ada perkembangan seni. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan syaraf pusat dengan neuromuskuler, kemampuan bicara, emosi, dan sosialisasi. Kesemua fungsi tersebut berperan penting dalam kehidupan manusia yang utuh. Sedangkan seni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Halus, kecil dan halus, tipis dan halus, lembut dan enak didengar, mungil dan elok. Yang kedua, keahlian membuat karya yang bermutu. Yang ketiga, kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi atau luar biasa, orang yang berkesanggupan luar biasa. Jadi, perkembangan seni dapat didefinisikan bertumbuhnya kemampuan gerak kasar maupun gerak halus, kemampuan bicara, emosi, dan sosialisasi yang dapat menciptakan sebuah karya seni yang bisa dituangkan menjadi seni rupa, seni musik, ataupun seni tari sebagai karya baru yang anak buat. Selanjutnya ada pengertian seni menurut Sudarso SP 1988. Kata seni yang sudah lazim digunakan di Indonesia mempunyai makna yang dekat dengan istilah arte dari bahasa Itali, de l'art dari Prancis, l'art dari Spanyol, dan art dari Inggris yang berasal dari kata ars dalam bahasa Latin atau Roma yang berarti kemahiran, ketangkasan, dan keahlian. Sementara itu, kata artes memiliki arti orang-orang yang memiliki kemahiran atau ketangkasan. Selanjutnya ada tahap perkembangan seni. Periodisasi masa perkembangan seni rupa anak menurut Roda, Kolok, dan Skut atau Moharom dan Sundaryati 1991, halaman 34-35. Beliau melakukan penelitian di 30 negara dengan lukisan atau gambar anak yang diteliti lebih dari 1 juta gambar. Hasil penelitiannya terhadap gambar anak-anak dicatat dengan teliti. Yang pertama ada coretan dan corengan, itu di usia 2-3 tahun. Yang kedua, ada rahasia bentuk di usia 2-4 tahun. Lalu ada seni kontur di usia 2-4 tahun. Ada anak dan desain di usia 3-5 tahun. Mandala, matahari, dan radial di usia 3-5 tahun. Lalu ada manusia di usia 4-5 tahun. Mirip gambar 4-6 tahun, lalu gambar ada di usia 5-7 tahun. Pengelompokan periodisasi karya seni rupa anak di atas dimaksudkan agar dapat memudahkan mengenali karakteristik perkembangan anak berdasarkan usia. Dalam mengungkapkan gagasannya, anak masih memandang gambar sebagai satu ungkapan keseluruhan. Hal ini belum tampak bagian demi bagian secara rinci. Yang tampak hanyalah bagian-bagian kecil yang menarik perhatian, terutama yang menyentuh perasaan dan keinginannya. Selanjutnya ada perkembangan daya seni. Yang pertama, mencoret atau scribble. Tahap ini, anak berlatih mencoret-coret dan menjelajah hubungan antara tanda-tanda di kertas dan media gambar lainnya. Secara garis besar, karakteristik tahapan mencoret. Lalu yang kedua ada tahap praskematik atau pre-schematic stage.
Pada tahap ini, anak mampu menjelajahi hubungan antara menggambar, berpikir, dan kenyataan. Secara garis besar, karakteristik tahap praskematik. Lalu yang ketiga ada tahap skematik atau schematic stage. Terdapat kemajuan besar pada tahap ini. Dalam menggambar, anak menampilkan garis, warna, dan ruang untuk memperjelas objek yang digambarnya. Lalu selanjutnya ada seni sebagai media bermain. Yang pertama, bermain imajinasi. Bermain bagi anak mempunyai peran penting, karena di dalam bermain, anak-anak dapat membayangkan atau berimajinasi. Seperti contohnya bermain peran. Lalu yang kedua, permainan ide. Ketika anak masuk sekolah, taman kanak-kanak, guru meminta anak menggambar meja yang ada di kelas. Mungkin saja anak akan menggambar meja yang ada di rumah. Lalu yang ketiga, bermain fisik. Gerakan fisik seperti berlari atau bernyanyi dan bercerita kepada orang lain. Sebenarnya juga sering dijumpai anak menggunakan objek disertai menggerakkan tangan. Lalu yang kedua ada finger painting. Di sini ada pengertian finger painting. Finger painting adalah sebuah teknik melukis yang menggunakan jari sebagai alat untuk melukis. Menurut ahli, finger painting adalah salah satu teknik melukis secara langsung dengan tidak menggunakan alat, melainkan anak dapat menggantikan fungsi kuas dengan jari-jarinya langsung. Panadi 2010. Sedangkan menurut Sumanto 2005 halaman 53 menjelaskan bahwa finger painting adalah salah satu jenis kegiatan menggambar yang dilakukan seorang dengan menggoreskan adonan warna atau bubur warna menggunakan jari tangan secara langsung dan bebas di atas bidang gambar, sedangkan batasan jari di sini adalah semua jari tangan, telapak tangan sampai pergelangan tangan. Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa finger painting adalah teknik melukis dengan menggunakan jari jemari tangan yang dapat melatih motorik halusnya dengan kreativitas yang dimiliki anak untuk menghasilkan sebuah karya baru di kertas karton maupun di kanvas putih. Lalu ada bahan dan peralatan finger painting. Bahan finger painting adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat cat pada finger painting. Menurut Montalalu 2009 halaman 17 sebagai berikut. Cat untuk finger painting: tepung sagu atau kanji, pewarna kue yang berwarna tajam, sabun cair, minyak sayur. Lalu peralatan finger painting adalah peralatan yang digunakan untuk kegiatan finger painting menurut Suyanto 2005 halaman 144, yaitu pewarna untuk melukis dengan tangan, kertas manila atau kertas khusus untuk menggambar tangan, kain lap, mangkuk-mangkuk kecil sebagai tempat cat. Lalu ada kelebihan dan kekurangan finger painting. Menurut Sumanto 2005 halaman 56 terdapat kekurangan dan kelebihan pada kegiatan finger painting, yaitu kelebihan finger painting. Kegiatan ini mempunyai kelebihan, yaitu memberikan sensasi pada jari sehingga dapat merasakan kontrol gerakan jari yang membentuk konsep gerak, membuat huruf. Di samping itu, kegiatan ini mengerjakan konsep, warna, dan mengembangkan bakat seni. Lalu kekurangan dari finger painting yaitu bermain kotor, terkadang buat anak merasa jijik dan geli karena tepung kanji yang digunakan sebagai media lengket pada jari jemari anak. Lalu selanjutnya ada pun tujuan dan manfaat finger painting. Menurut Montalalu 2009 halaman 17 menyebutkan manfaat kegiatan finger painting yaitu dapat mengembangkan ekspresi melalui media lukis dengan gerak tangan, mengembangkan fantasi, imajinasi, dan kreasi, melatih otot-otot tangan atau jari, koordinasi otot dan mata, melatih kecakapan
mengombinasikan warna, memupuk perasaan terhadap gerakan tangan, dan menepuk keindahan. Lebih lanjut, Prasetyo 2007 halaman 120 menjelaskan, melalui finger painting, anak lebih bebas melukis dan menggambar menggunakan kedua telapak tangan dan kaki, dan sangat baik untuk melatih koordinasi mata dan tangan, dan juga sangat menyenangkan. Lalu yang ketiga ada hakikat anak usia dini. Di sini ada pengertian anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentan usia 0-6 tahun. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 dan 0-8 tahun menurut para pakar pendidikan anak. Menurut Mansur 2005 halaman 88, anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Lalu di sini ada karakteristik anak usia dini. Anak bersifat egosentris, anak bersifat unik, anak memiliki rasa ingin tahu, anak memiliki imajinasi dan fantasi, anak memiliki daya konsentrasi pendek. Yang keempat, ada penelitian yang relevan. Bahasan hasil penelitian yang relevan yang penulis temui adalah yang pertama, penelitian oleh Celia Dian Nurlitasari dan Nurul Khotimah. Skripsi dengan judul meningkatkan seni anak dengan teknik kreasi cap jari warna-warni kelompok B TK Pertiwi. Hasil penelitian ditunjukkan bahwa kegiatan teknik kreasi cap 3 jari dapat meningkatkan kemampuan seni anak pada kelompok B di TK Pertiwi. Lalu yang kedua ada penelitian oleh Febri Nurani, skripsi dengan judul meningkatkan kreativitas melalui kegiatan finger painting pada kelompok A1 di RA Sunan Averus, Bogor, Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreativitas anak kelompok A1 RA Sunan Averus, Bogor dapat ditingkatkan melalui kegiatan finger painting. Lalu yang terakhir ada kerangka pemikiran peneliti. Dari definisi perkembangan seni dan juga penjelasan dari perkembangan seni dapat disimpulkan bahwa perkembangan seni dapat didefinisikan sebagai kemampuan gerakan kasar maupun gerakan halus, kemampuan bicara, emosi, dan sosialisasi yang dapat menciptakan sebuah karya seni yang bisa diluangkan menjadi seni rupa, seni musik, ataupun seni tari. Dalam perkembangan seni, anak dapat dikembangkan dengan menggunakan metode finger painting, kegiatan teknik melukis dengan mengoleskan cat pada kertas basah, menggunakan jari jemari yang dapat dilakukan anak untuk menuangkan imajinasinya melalui lukisan yang dibuat dengan jari jemari anak. Dalam kegiatan ini dapat melatih motorik halus dan kreativitas yang dimiliki anak untuk menciptakan karya baru bagi anak. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.